illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan muliakan, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, dan host kita Bapak Ustadz David Kholik, yang semuanya kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, Ya, sehat Bu? alhamdulillah. Kayaknya jamaah sini nggak asing lagi ya. Dulu Idul Fitri alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Kembali lagi kita berjumpa di Cahaya Hati Indonesia. Baik Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita semua ini ditutupi aib-aib kita masing-masing. Betul gak? Kita nggak bisa kebayang kalau seandainya kita punya aib, kita punya keburukan, yang kita semua memiliki keburukan, kekurangan kita, semuanya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin pasti satu dengan yang lainnya tidak mau saling pandang memandang. Betul gak? Kita semua bisa berjabat tangan, kita semua bisa saling tengok menengok, kita semua bisa saling pandang memandang. Itu semua lantaran aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah, kita memiliki Tuhan yang begitu sangat baik dengan kita. Alhamdulillah. Bu, kebayang nggak kalau seandainya ada yang kagak sholat giginya copot satu? Kagak sholat subuh copot satu giginya, kagak sholat zuhur copot giginya dua, sampai ketemu ternyata ompong nggak ada yang mau ketemu. Betul nggak? Malu kita mau ketemu. Kenapa? Karena lantaran kita diketahui dosa-dosa kita, lantaran kita diketahui oleh manusia, oleh teman kita, oleh sahabat kita, kelakuan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga aib kita, agar senantiasa kita pun menjaga jangan sampai kita terbuka aib kita, bahkan bangga akan kemaksiatan yang kita lakukan. Berapa banyak saat sekarang ini orang yang bangga akan kemaksiatannya, orang yang tidak malu lagi akan dosa, akan kemaksiatan yang dilakukan, bahkan diumbar di media sosialnya. Maka inilah penurunan akhlakul karimah, dekadensi moral yang saat sekarang ini semakin menjadi-jadi. Na'udzubillahi min. Maka di dalam surat Ghafir ini, nama lain dari surat Ghafir adalah surat Al-Mu'min, Bapak Ibu semua ya. Di dalam ayat ke-19 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis bis sudur. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah
mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Maka dimanapun kita berada, pastikan diri kita bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkadang saat sekarang ini orang merasa bermaksiat, orang melakukan perbuatan dosa, dia pikir manusia nggak melihatnya. Ketika ia sedang sendiri, disitulah keimanannya diuji. Lantaran manusia tidak melihat, keluarganya tidak melihat, temannya tidak melihat, tapi hakikatnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui itu semua. Betul, Bu? Maka di kesendirian kita itulah kita diuji. Betul? Ibu lagi di rumah sendirian, bapaknya lagi pergi kerja, anak-anaknya lagi sekolah. Ibu sendirian, hati-hati ujian buat ibu. Ngeliat di kantong suami ada yang merah-merah, hati-hati. Ya Bu ya, ujian. Bapak-bapak sendiri di ruang kerjanya, jangan merasa kalau seandainya tidak ada CCTV, tidak ada bawahan kita yang melihat, tapi kita disitulah diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak terjadi fitnah lantaran kita punya HP. Betul, Pak? Betul. Kita buka sesuatu yang tidak baik, kita buka sesuatu yang hal-hal yang dapat merusak kepada iman kita, maka disitulah kita dijaga. Betul gak? Bu? Bu? Ke pasar membeli, biasa ke pasar beli apa, Bu? Ke pasar beli bakso. Cakep. Ke pasar beli bakso, cakep. Jangan lupa beli tomat. Cakep. Jangan suka perbanyak, sudah tua jangan perbanyak dosa, lebih baik kita bertobat. Alhamdulillah. Ya, nyambung gak nyambung, nyambungin aja. Bukan tukang bakso, bukan tukang tomat. Ya Bu ya, kita sudah tua saat sekarang ini, yang menganjak usia sudah lansia, maka perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati itu bukan hanya urusan yang tua, yang muda pun mati. Maka kita harus berupaya, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momentum pelajaran juga bagi kita, di mana ketika kita berpuasa, kita sedang berpuasa, kita tahu Allah menilai kita, kita tahu Allah mengawasi kita. Ketika ada makanan di hadapan kita, anak kita tidak ada, keluarga kita tidak ada, tapi kita tidak mau memakan itu lantaran kita sedang berpuasa. Berarti diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita ketika hidup kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa ada malaikat yang mengintai kita, yang mencatat amal kebaikan kita. Insya Allah kehidupan kita akan bertambah lebih berkah. Kenapa? Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, kita ingat astagfirullahaladzim, ini enggak baik, Allah melihat kita. Maka saat sekarang ini banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, akan tetapi lebih takut ketahuan kepada manusia. Betul? Lebih takut, lebih malu ketahuan kepada manusia ketimbang kepada Allah. Disitulah keimanan kita diuji. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, sehat, badan sehat, dompet sehat. Nih kalau alhamdulillahnya kencang bener-bener sehat atau berharap sehat. Pak, sehat Pak? Jawabnya lemes amat, udah ngopi belum? Alhamdulillah. Apapun keadaan kita yang saat ini kita alami, harus kita dasari dengan rasa syukur kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur, kita ridho, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi silaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Surah yang kita bahas surah Ghafir, ayatnya ayat ke-19 ya. Kalau secara keseluruhan sebenarnya ayat 19 ini bagian dari ayat yang membahas tentang kewajiban menunaikan ibadah kepada Allah dan juga di mana kita kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Begitu ya Bu ya? Bu, Bu, Bu. Saya dipelototin Ustadz. Temanya adalah maksiat yang dilakukan diam-diam. Silakan yang mau tanya siapa, angkat tangannya. Baik, silakan. Oh Bapak ya, silakan Bapak. Nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sukirjo, jemaah Masjid Raya Baitul Salam. Ustadz izin bertanya. Silakan. Bagaimana cara membangun muraqobah, rasa muraqobah, terutama ketika kita diawasi oleh Allah. Ya. Terutama kita sedang sendirian. Ya. Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya kita memelihara perasaan muraqabah ya. Pada saat kita sendirian gitu ya. Nggak ada orang lain gitu ya Ustadz ya. Gitu ya, silakan Ustadz Fadal. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Bapak ya. Muraqabah itu ya asal katanya raqaba, yarkubu ya, artinya pengawasan ya, muraqabah. Jadi kita ini harus berusaha bagaimana caranya supaya di kesendirian kita ini kita tidak maksiat. Bagaimana caranya? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ini kita sendiri. Yang pertama, tadi kita merasa bahwa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak melihat Pak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Satu itu. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Karena ketika kita sedang sendiri dan ditambah kita tidak menyibukkan diri kita akan kebaikan, maka datanglah tuh godaan-godaan setan. Tadinya kita nggak ada niat apapun untuk membuka sesuatu yang tidak baik. Ketika kita tidak sibukkan diri kita untuk mencari sesuatu yang baik, muncul tuh Pak hal-hal yang tidak baik. Nah disitulah. Maka ketika di kesendirian kita, disitulah munculkan perasaan bahwa Allah melihat kita, satu. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan amal soleh, dengan kebaikan. Yang ketiga, ya bangun diri kita ini dengan iman yang baik. Bangun diri kita ini dengan iman yang bagus, sehingga ketika iman kita ini baik, iman kita bagus, hal-hal yang tidak baik itu akan terfilter, terbentengi dengan hal-hal iman kita. Ketika iman kita baik, maka sesuatu yang tidak baik akan muncul kepada kita. Kita mampu untuk melawannya, Pak. Tapi kalau seandainya iman kita rendah, disitulah godaan-godaan kita akan jauh lebih ganas untuk menyerang kepada kita. Akan tetapi kalau seandainya imannya baik, imannya bagus, maka ujian itu mampu kita lewati dengan sebaik-baiknya. Maka tanamkan di dalam diri kita bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Malu saya kalau saya dilihat oleh orang aja malu kalau saya ketahuan tidak baik. Kalau ketahuan keburukan kita, apatah lagi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, coba tuh ya.
munculin perasaan bahwa Allah ngawasin kita dalam keadaan apapun ya. Di rumah Allah ngeliat, ngumpet di kamar matiin lampu Allah lihat gak? Allah lihat ya. Mau kemana pun Allah akan selalu ada mengawasi kita. Perasaan itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini ya. Nah, tapi sebelumnya ada pertanyaan sosmed juga nih ya. Pertanyaan sosmed. Kita lihat dulu pertanyaan, saya udah mau buru-buru aja. Kita lihat ini dia. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Rio dari Jakarta. Saya ingin bertanya, teman saya itu ada yang suka pakai pakaian perempuan. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana ya kira-kira? Terima kasih. Nah, gimana itu Ustadz? Iya, Mas Rio. Terima kasih atas pertanyaannya. Temennya suka pakai baju perempuan. Ya kalau bisa. Sebentar yang ditanya temennya cowok apa cewek? Iya, karena yang nanyanya laki-laki, dia bilang teman saya, berarti ya kemungkinan laki-laki juga. Kalau cewek soalnya kalau temannya perempuan nggak mungkin dia nanya juga. Soalnya pertanyaannya teman saya suka pakai baju perempuan. Tapi kalau seandainya temannya perempuan nggak perlu ditanya lagi. Ya, terima kasih Ustaz David. Ya, kalau bisa jangan ya. Karena Islam melarang hal demikian. Haram hukumnya di dalam agama kita mengatur bahwasanya tidak boleh ya laki-laki menyerupai perempuan. Maka dari kecil Bapak Ibu semua, anak kita sudah diajarkan sesuatu yang baik. Jangan anak kita yang perempuan dikasih mainan bola kaki. Jangan anak kita yang laki-laki dikasih mainan bola bekel. Kebalik. Ya, nanti dari masa kecilnya sudah diajarkan, nah kamu ini laki-laki, nih mainan kamu, nih pakaian kamu, cara nyisirnya juga sama, potongan rambutnya juga sama ya. Maka diatur anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita yang laki-laki ketika sekolah rambutnya berantakan, cukurnya depannya di blow, belakangnya di on, digabung blow, ya. Maka sudah diatur, maka saudara Rio tadi pertanyaannya ya, maka kalau bisa temannya diingatkan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian perempuan ya. Cukuplah Mas Rio jadi sebagai syiar dakwahnya ya, sampaikan kepada temannya itu tidak baik, dalam agama kita haram hukumnya bagi laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Kalau nggak ada pakaiannya nanti hubungin Ustadz, nanti dikasih. Iya. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Bu, Pak, kuncinya orang tua ya mendidik anak sedini mungkin untuk bisa mengenali dirinya bahwa laki-laki ya perannya ini, pakaiannya ini, begitu juga dengan perempuan. Dan juga menjaga anak kita dengan lingkungannya ya Ustadz ya. Dengan lingkungannya supaya tidak terbawa-bawa. Sekarang lagi musim ya Bu ya. Bu. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus Masjid Raya Baitus Salam. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa ibu-ibu dan semua pemirsa yang menonton Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan host kita yang sudah terkenal di dunia dan akhirat. Saya doakan beliau Ustaz David mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit masih kita membahas surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafirin artinya yang maha mengampuni. Juga surah Al-Ghafir ini di surah yang ke-40 dengan jumlah ayat semuanya 85 ayat. Intinya kesimpulan daripada surah Al-Ghafir ini mengajak orang itu tulus betul-betul mengikuti ajaran Islam dan kemudian mereka akan diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menolak kebenaran yang dibawa para nabinya. Juga akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mengikuti keimanan yang betul yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga sudah dibahas oleh guru kita, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Di antara asbabun nuzul ayat ke-19 ini, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, riwayat juga dari Ibnu Abi Syaibah, riwayat juga dari Ibnu Al-Mundhir. Ini beliau mengatakan ya'lamu kha'inatal ayun, artinya Allah Subhanahu wa taala Ibu maha mengetahui. Allah maha mengetahui kha'inatal ayun, khianat kita punya mata. Wa ma tukhfis sudur, juga yang tersirat, yang terkandung di hati kita itu Allah maha mengetahui. Ada juga ayat yang lain, banyak di ayat yang mengatakan tukhfis sudur. Di antaranya ada sahabat-sahabat Nabi itu pernah pingsan dengar ini ayat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-284. Ibu-ibu pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Artinya sama dengan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Wa ma tukhfis sudur, apa yang tersirat di dalam hati kita. Ayat tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang di langit, yang di bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, yang nampak, mata, tangan, penglihatan yang kita kerjakan. Au tukhfu yuhasibukum bihillah, au yang tersembunyi. Sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar riwayat ya, ketika mendengarkan ini ayat mereka pingsan. Kenapa pingsan? Ya Rasulullah, kalau yang nampak kha'inatal a'yun, tangan, pandangan kita, yang nampak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kami sangguplah, artinya memang sudah susah untuk, tidak susah untuk dipisahkan, bisa kami hindari. Tapi yang kha'inat wa ma tukhfis sudur, au tukhfu, yang tersirat di dalam hati kan ibu-ibu, misalnya ibu-ibu majelis. Ketika ibu-ibu majelis ada orang pakai jilbabnya beda warna sama ibu. Mulut ibu nggak ngomong, hati ngomong nggak? Bu, kan mulut ibu nggak ngomong, hati ngomong nggak? Ngomong. Hati kita berbicara nggak? Iya. Allah tahu nggak? Ini kan masalah. Jadi hati itu lebih sulit untuk kita jaga. Jadi sahabat-sahabat Nabi ketika mendengarkan ini ayat takut sekali, susah untuk menghindarin apa yang kita pembicarakan di dalam hati. Ibu-ibu yang sudah mulai kriap-kriap, saya doain berangkat haji. Amin. Ya. Melek lagi deh. Yang tersirat di hati ini susah ibu. Makanya sahabat bertanya, wahai Rasul, ini bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Apakah kalian pengen seperti Bani Israel? Ini termasuk orang musyrikin Bani Israel, ayat ini diceritakan contoh-contohnya. Apa kalian pengen seperti Bani Israel yang ketika nabi-nabinya berbicara, ketika Nabi Musa mengajak untuk dalam kebaikan, untuk berperang, apa mereka katakan? Ya Musa, sami'na wa asoina.
Apa kata mereka? Kami dengar wahai Musa, tapi tidak akan kami lakukan. Sami'na wa asoina. Qulu lakum, kata Nabi Muhammad, katakan kalian wahai sahabat-sahabatku, sami'na wa ata'na. Udah, yang dari Allah Subhanahu wa taala tuh kami dengar, kami terima ya Allah, sesanggup mungkin, semaksimal mungkin kita kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara asbabun nuzul ini Ibnu Abbas mengatakan, dicontohkan itu ada rombongan orang misalnya, rombongan orang. Kita ini kadang-kadang sok jaga image tapi nggak benar jaga image-nya. Artinya kalau di depan orang, jadi rombongan nih ada perempuan lewat kata Ibnu Abbas. Perempuan itu ya terbukalah auratnya. Di dalam rombongan ada satu orang yang nunduk nggak mau lihat. Tapi ketika orang-orang nggak merhatiin dia melek begitu tuh. Iya. Ini ceritakan dalam Ibnu Abbas. Itu khainatul ayun. Khianat dia punya mata. Kalau dilihat orang dia malu. Tapi ketika nggak ada orang dia. Itu dilihat ke Ibnu Abbas. Itu namanya tapi wa ya'lamu khainatul ayun. Sebagaimanapun kita umpatkan ya'lamu khainatul ayun. Allah Maha tahu khianat kita punya mata. Khianat kita punya tubuh itu Allah Maha tahu. Mau kita ngumpet di mana saja, ngumpet di dalam besi, kita kunci itu besi, nggak ada orang, gelap, taruh lagi di bawah gunung, tiban lagi tanah, khainatul ayun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita khianatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang nampak saja, wa ma tukhfis sudur, juga yang ada di dalam hati. Makanya kita obati kita punya hati supaya tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Habibana, Bu. Ya aduh, ngeri juga ya Bu ya. Nggak cuman yang kelihatan, yang nampak, tapi juga ada yang di dalam hati. Kebanyakan mungkin kita bisa jaga sikap kita ya. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati, entah kita ngomongin atau kita ngerasa ada sesuatu yang aneh ya Bu ya. Kalau istilah anak zaman sekarang VO, voice over dalam hatinya. Ya, nanti kita bahas lagi bagaimana surah Al-Ghafir ini mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang taat ya kepada perintah Allah, jadi orang-orang yang beriman. Nah, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu sebentar, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Wat Covid. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah nih kira-kira yang mau dapat hadiah, kira-kira mau nggak dapat hadiah? Mau nggak dapat hadiah? Kalau mau dapat hadiah, coba jawab pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka, tapi dipotong. Nah, pertanyaannya adalah apa nama surat yang sedang kita bahas di episode kali ini? Yang bisa jawab, tunjuk tangan. Yang lain takut? Ya, yang dekat aja. Sini Bu, silahkan. Sini Bu, silahkan yang bisa jawab pertanyaan dari saya, hati-hati jawabannya. Perkenalkan diri dulu, siapa namanya, umur berapa, udah nikah belum? Ya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, Jamaah Masjid Raya Baitus Salam. Jamaah Masjid Raya Baitus Salam, namanya Nur Fauzia. Masya Allah. Silahkan Nur, apa nama surah yang kita bahas di episode kali ini? Al-Ghashiyah. 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 Kira-kira jawabannya salah atau betul? Salah atau betul? Al-Ghashiyah. Ah iya, jawabannya Al-Ghafir gitu. Jawabannya Al-Ghafir. Tapi nggak apa-apa karena Luwak Tarik Malaka baik. Walaupun salah kita benerin, insya Allah tetap dapat hadiah 1 juta rupiah dari White Coffee
dari White Coffee. Masya Allah, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin. Jangan kemana-mana. Nah, selamat ya yang dapat hadiah. Jangan lupa dipotong pajak. Nih jamaah semuanya, pernah nggak sih ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet tapi nggak mau ribet? Nah ini dia rahasianya, Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. Satu kopi, satu lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera. Hasilnya nih hebat banget. Kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rahasianya atau rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas bisa atau ditambah es batu, sensasi kopinya, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak Tarik Malaka, tariknya artinya Luwak Tarik Malaka, tarik kriminya atur sesukamu. Nah itu sangat hebat berita yang disampaikan. Kalau begitu jamaah kira-kira masih semangat? Masih semangat? Nah yang semangat semua jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian kita, ibu-ibu. Sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Dosa besar ibu berawal dari dosa kecil. Semakin sering kita melakukan dosa kecil, semakin seseorang menganggap remeh dosa kecil, maka akan menimbulkan perilaku dosa-dosa besar yang akan ia lakukan. Maka dari itu jangan pernah sesekali kita mencoba untuk berbuat kemaksiatan, untuk mencoba berbuat dosa. Karena apa? Sesuatu yang kecil ketika kita anggap biasa, sering dilakukan, maka akan mengeraskan hati kita. Betul? Maka seseorang yang setiap harinya melakukan perbuatan dosa, bahkan menganggap dirinya tidak lagi bersalah, bahkan menganggap dirinya tidak lagi berdosa, bahkan tidak malu ketika ia berbuat dosa. Kenapa? Karena menganggap sesuatu itu tidak bersalah, karena menganggap sesuatu yang kecil itu hanya biasa-biasa saja, menganggap bahwa sesuatu itu tidak ada sesuatu apapun yang membuat diri dia jera, sehingga apa? Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah dengan kita setiap hari ketika kita melakukan dosa tanpa kita bertobat memohon ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk kita senantiasa zikir kepada Allah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal
khotaya. Yuk semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Di keseharian kita sehari-hari, jangan sampai terucap, cuma sekali, cuma kali ini aja, cuma sesekali ini aja. Inilah yang akan membuat dosa-dosa kita kian bertambah. Inilah yang akan membuat dosa kecil dianggap remeh. Kenapa? Cuma sekali, cuma kali ini aja, mau coba-coba. Maka kita harus memiliki sebuah prinsip, dosa besar, dosa kecil itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba Allah yang beriman hendaknya kita menjaga perilaku kita dari dosa-dosa. Naudzubillahi min. Maka jangan perbanyak dosa. Hendaknya sebagai kita makhluk hamba Allah yang beriman, kita perbanyak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perilaku seseorang yang ketika ia pengen pulang kampung, pengen mudik, apa yang ia siapkan? Yang ia siapkan adalah bekal untuk menuju kampung halamannya. Betul? Kalau seandainya bekalnya tidak cukup, dia paksakan untuk pulang, sampai di tujuan belum tentu, sengsara sudah pasti. Betul? Begitu juga ketika Bapak Ibu pengen pulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh bekal, jangan memperbanyak dosa. Jadi kalau seandainya kita tahu jauhnya perjalanan ketika dipanggil Allah, berarti kita butuh bekal agar kita pulangnya dalam keadaan bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Rabbal. Maka jadikanlah sebuah prinsip, ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita dalam keadaan nangis. Betul Bu? Betul Pak? Semua dalam keadaan nangis, tanda kita hidup, tanda seorang bayi itu dilahirkan, nangis dia. Tapi di sekelilingnya tersenyum bahagia melihat kedatangan kita. Betul Bu? Ibu kalau kelahiran cucunya lahir senyum gak Bu? Cucunya lahir nangis gak? Nangis. Tapi ketika kita meninggal dunia, bagaimana di sekeliling kita bersedih, di sekeliling kita menangis, sementara kita tersenyum bahagia lantaran amal ibadah. Cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang belum sempat sholat, maksiatnya banyak, sholat kagak mau, ibadah kagak mau, bekal tidak ada, keburu mati, berarti meninggalnya dalam keadaan nekat. Nanti pengurus masjidnya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan dengan nekat. Ya, maka penting bagi kita Ibu, jangan sekali-kali kita menganggap remeh dosa. Ya, maka ketika kita melakukan perbuatan khilaf kita akan dosa kita, maka perbanyaklah kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ini manusia tidak luput dari salah, dosa dan kekhilafan. Betul Bu? Ada semuanya di antara kita semua tidak ada yang punya dosa? Tidak ada, semua dari kita punya dosa, dan Allah Maha Pengampun. Insya Allah ketika kita mohon ampun, taubat yang sesungguhnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkan dosa-dosa kita. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, ada yang mau tanya silakan, angkat tangannya. Mana-mana, iya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayan Supriyati dari Masjid Raya Baitus Salam. Izin bertanya Ustadz.
Ya, silakan. Bagaimana mengetahui bahwa dosa yang kecil bisa menjadi mulai kebiasaan dilaksanakan? Baik, Ya, terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya dosa yang kecil dikerjakan terus, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kalau udah jadi kebiasaan tuh gimana Ustadz? Tapi kan kecil dosanya. Ya. Jadi dosa besar enggak? Silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, sebelum kita menjawab pertanyaan dari ibu tadi ya, saya mau tanya dulu nih kepada bapak ibu semua. Gerah nggak sih? Soalnya saya gerah banget nih. Nah, kebetulan sekali nih ya. Boleh nggak saya izin nih mau minum aqua dulu biar acara kita makin adem, boleh? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya aus bu, ibu aja yang ketawa-ketawa doang aja aus, gimana saya tuh yang. Ibu bapak, ngomong-ngomong soal adem nih ya, sebenarnya kita udah diajarkan untuk adem sedari dulu. Adem saat berbicara, adem saat menghadapi perbedaan ya, dan adem saat menjalani kehidupan sehari-hari. Betul apa betul? Apalagi menjalani ibadah. Ditemani oleh aqua, karena aqua tetap terasa dingin walaupun nggak didinginkan dulu. Keren nggak bu? Jadi jangan lupa ya, selalu minum aqua biar cairan tubuh tetap terjaga dan ibadah tetap adem. Aqua dingin alami, ademin Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih, kita doakan mudah-mudahan berkah ya. Nah, kita lanjut pertanyaannya tadi, jawab pertanyaan dari ibu. Bagaimana dosa kecil itu ya, kalau dikerjakan kita semakin menjadi terbiasa. Maka intinya adalah satu, berusaha untuk tidak melakukan dosa. Itu aja dulu. Yang pertama, berusaha agar diri kita tidak melakukan dosa. Yang kedua adalah jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Karena ketika kita menganggap sepele dosa-dosa kecil, nanti akan menimbulkan kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi sudah terbiasa nantinya, bahkan menganggap bahwa sesuatu yang sudah biasa ini menjadi hal yang biasa. Karena sesuatu yang sudah terbiasa akan menjadi biasa. Maka ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, menganggap remehnya, menjadi terbiasa dan menjadi hal yang biasa, seakan-akan menganggap bahwasanya itu udah nggak lagi dosa, itu bukan lagi sebuah kemaksiatan. Maka ini bahaya bagi kita semua. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk menjaga diri kita jangan sampai berbuat dosa. Jangan berpikir ini mah dosa kecil, ini mah hukumannya gampang, ini mah nanti hukuman di nerakanya gampang. Jangan, bahaya. Nggak sanggup diri kita untuk menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu kita berusahalah bagaimana caranya diri kita ini meningkatkan iman kepada Allah, menjaga diri kita dari perbuatan yang sekiranya dilarang oleh Allah, sehingga kehidupan kita tambah berkah, sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan jalur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, urusan kita akan mudah. Kalau seandainya kita telah bertakwa kepada Allah, kesulitan apapun bisa kita akan lewati. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, semua apapun masalah pasti Allah akan bantu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, banyak yang kita mau bahas, terutama tentang diri kita ya. Sebenarnya ayat ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri ya. Mungkin kita bisa dianggap orang alim di hadapan orang lain. Kita dianggap orang yang faham, rajin ibadah. Tapi pada saat kita dalam kesendirian, bagaimana kita?
Apakah kita masih taat? Apakah kita masih sholat dengan khusyuk atau males-malesan? Yuk kita berkaca dalam diri kita sambil kita membahas surah Al-Ghafir hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, masih semangat? Sedikit kita teruskan bagian saya ini di ayat 21. Masih berkenaan tadi khianat, kemudian orang-orang musyrik, termasuk di ayat ini supaya kita faham apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Terkadang kita itu disuruh jalan-jalan. Bu, makanya ibu-ibu buka satu bis ziarah. Betul ya? Nah ini pun memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak muda tuh apa jalan-jalan tuh maling ya apa? Healing. Maling. Ya, salah. Healing. Kan bukan ayat, salah nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kata Allah, ini orang-orang apa nggak jalan-jalan bahasa kita nih. Bahasa kita. Jadi ketika Nabi Muhammad mengasihkan ajaran dari Allah, mereka mau melanggar, mereka nggak mau nurut, suruh jalan-jalan kata Allah. Bagaimana jalan? Disuruh ngelihat apa? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Coba lihat tuh, jalan-jalan ziarah ama athar, ama bekas-bekas orang-orang yang kaum Ad, kaum Thamud, yang mereka tidak mau nurut sama nabi-nabinya, itu kan dicelakakan, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu atharnya ada, bekasnya itu ada. Seperti maaf yang kayak di Laut Mati, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum-kaum yang homoseksual, yang lesbian, itu kan atharnya ada. Bekasnya ada, maka dia disuruh lihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya supaya sadar. Oh, nih orang yang nggak nurut sama Allah, ini azabnya sampai dibalik tanah itu pada zaman Nabi Allah Lut. Kan seperti itu. Sama juga dengan kaum Ad, sama juga dengan kaum Thamud, sama juga dengan kaum Fir'aun. Disuruh lihat, oh bekasnya tuh Fir'aun, ada museumnya. Kita sekarang nggak harus ke sana, bisa lihat lewat internet. Oh ini nih athar atau bekas orang-orang yang disiksa oleh Allah. Kenapa? Nggak mau ngikutin nabinya. Bahkan ini dikatakan mereka ini dari sahabat-sahabat, bukan sahabat, dari orang-orang yang nggak mau ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanuhum asyadda minhum quwwatan wa athara fil ardi. Dan mereka itu lebih kuat. Orang-orang dulu itu lebih kuat, lebih hebat dari orang sekarang. Dari pembangunannya, pahatan-pahatan, gedung-gedungnya begitu hebat, tinggi-tinggi dan besar. Nggak sanggup mungkin orang zaman sekarang. Orang dulu mahatnya pakai tangan, orang sekarang pakai mesin. Bahkan dia punya kecerdasan, badannya tinggi, ototnya, ya itulah.
Nggak pakai nge-gym lagi, setiap hari angkat batu sudah. Jadi otot yang kuat tetap mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi Allah katakan, kanuhum asyaddu minhum quwwatan wa athara fil ardi. Tapi tetap sebagaimanapun kuat mereka, sebagaimanapun cerdas mereka, sebagaimanapun pertanian mereka begitu hebat dan kuat, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran yang tentang Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tentang Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Maksudnya Allah suruh sampaikan sama Nabi Muhammad nih. Makanya jalan-jalan, Bu, jalan-jalan. Tapi jangan ninggalin suami. Jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan campur maksiat. Melihat tuh, oh kehebatan-kehebatan. Kalau kita insya Allah ibu nanti umroh semua. Amin. Bisa haji semua. Amin. Insya Allah bisa lihat athar-athar yang ada di Mesir, Amin. yang ada di Yordan. Mudah-mudahan, dan jangan lupa niatkan ngajak Ngajak saya. Kamu didoain. Amin. Iya. Sebagaimanapun kekuatan mereka, fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Sebagaimanapun kekuatan mereka, fa'akhadhahullahu bidhunubihim. Allah habiskan mereka. Allah azab mereka. Allah matikan mereka. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Dan di ayat yang terakhir, dan tidak ada satu penolong pun yang bisa menolong mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala mungkin sekarang ini merasa bangga. Enggak dapat apa-apa nih. Belum dapat azab misalnya, belum dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Mungkin di dunia tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhiratnya Allah, mereka tidak mendapatkan satu jengkal bagian apapun dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disiksa, tidak mau mengikuti apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Dan wasallam. kita nih Masya Allah hari ini awal-awal maulid Nabi. Ini kan bulan maulid Nabi. Nah, artinya bulan-bulan ini mengingatkan kita dengan sunnah-sunnah Nabi. Makanya seorang ulama itu mengatakan, fal khair kulluhu fil ittiba' wasyar kulluhu fil ibtida. Kalau kita pengen baik ibu, bapak, pengen baik dunia kita, pengen baik akhirat kita, gak usah kemana-mana sudah kita. Pengen baik kehidupan kita, pengen bagus akhirat kita, ittiba. Apa artinya ittiba? Spongkol daripada kebaikan, athar, asas daripada kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, nggak ada lain ibu. Contohnya cuma satu, apa? Mengikuti kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan pongkol daripada kesesatan, pongkol daripada keburukan, pongkol daripada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mereka melencong, mereka belok, mereka jauh dari jalan yang kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat yang sedikit ini, tafsir yang sangat sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita dengar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habibana. Bu, yang mau nanya silakan, ibu atau bapak. Angkat tangannya, siapa? Iya, silakan. Silakan Ibu, ya. Ibu Hindun. Ibu Hindun belum nyebut nama, belum. Belum. Silakan Ibu Eva. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Pauziah dari Jamaah Masjid Raya Baitus Salam. Izin bertanya Habibana, bagaimana cara benar-benar berhenti dari maksiat yang menjadi kebiasaan? Lalu apabila kita telah berulang kali bertaubat nih Habibana, lalu melakukan lagi, jatuh lagi pada kesalahan yang sama, apakah Allah memberikan ampunannya untuk kita?
Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Masya Terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita tidak kembali lagi dalam suatu perbuatan dosa tersebut? Dan kalau Jelas sempat jatuh lagi, balik lagi, bagaimana jatuh itu, lagi, Habib? Ya, balik kayak lagi. gitu, Habib Anas. Jelas namanya yang sering kita dengar, cuman kadang kita lakukan, kadang kita langgar, namanya taubatan nasuha. Orang bertanya, apakah taubatan nasuha itu cukup dengan sholat sunnah? Bukannya tidak bagus, tapi syarat taubat itu ada 4. Supaya kita tidak kembali lagi kepada kepada dosa tersebut. Jadi syarat taubat itu ada 4 supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Yang pertama nadam. Apa itu nadam? Menyesal. Betul-betul menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua iqla. Arti iqla itu keluar. Ini landasan kita punya dosa, kita keluar, cabut daripada dosa tersebut. Yang ketiga azam. Apa itu azam? Niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Wazadal ulama, dan ditambahkan satu oleh ulama yang keempat, apabila punya salah sama orang usahakan minta maaf. Ini 4 syarat baru diiringi dengan sholat taubah. Kalau sholat taubah doang tanpa diikuti 4 syarat ini, maka belum dikatakan taubatan nasuha. Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, niat betul, tidak lagi mau melakukan dosa tersebut, dan berusahakan minta maaf kepada orang yang kita bikin salah sama mereka. 4 syarat ini nggak boleh milih-milih. Saya pengen 3 saya pengen nomor 3, saya pengen nomor 2, saya pengen nomor 1. Tidak, harus 4-4-nya berkesinambungan. Dan apabila terjatuh lagi, ulama mengatakan lakukan 4 hal lagi, jatuh lagi, lakukan 4 hal lagi, jatuh lagi, lakukan terus. Jangan pernah bosan-bosan melakukan taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah katakan wahai kekasihku Muhammad, sama orang yang banyak dosa, jangan pernah putus asa. Rahmatku terus ingin memeluk dia sampai mereka betul-betul bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun jatuh, lakukan 4 hal lagi. Walaupun jatuh, lakukan 4 lagi supaya betul-betul taubat kita istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Haibana. Jadi yang pertama adalah tadi menyesal, kedua adalah berjanji tidak meninggalkan maksiatnya, ketiga berjanji tidak melakukan niat itu. betul, tidak lagi. Yang terakhir minta maaf kepada orang yang kita lakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan 4 itu tadi jadi poin penting ya buat kita semua. Baik, kita akan lanjut lagi di segmen akhir, nanti masih ada beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada jamaah dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita masuki segmen terakhir dari Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita adalah surah Al-Ghafir, ayatnya dari 19 hingga 21. Hanya 3 ayat ya, tapi punya makna yang luar biasa. Tadi segmen sebelumnya Habib menyampaikan tentang ayat ke-21 di mana Allah mengajak kita untuk keliling dunia. Artinya untuk jalan-jalan, lihat itu tanda-tanda kaum yang dihancurkan oleh Allah karena kelakuan mereka. Untuk apa? Jadi pelajaran bagi kita. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya pertanyaan seputar dengan ayat yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, silakan angkat tangannya. Silakan. Ya, baik Ibu. Ibu namanya siapa? Dari mana? Pertanyaannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dari Jamaah Majelis Taklim Masjid Raya Baitus Salam. Silakan. Apa?
Bukan lain lagi itu bukan. Bukan. Silakan Ibu Dina. Izin bertanya, apa tanda bahwa seseorang sudah memiliki rasa takut kepada Allah ketika sendirian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Ana. Tanda-tandanya apa Habib? Ibu Dina Mariana. Marliana ya. Oh Mariana. Marlina. Oh Dina Marlina. Oh, Dina Jadi gabungan antara Leni Marlina sama Dina Mariana. Pasti orang Sunda. Masih orang Sunda, iya betul. Ya Bu ya? Orang Sunda ya Bu ya? Jawa Pak Ustadz. Oh Jawa. So tahu. Kan suka diulang, anak Oh, iya. Sujana gitu kan. Silakan Ustaz, Fadal Beb. Salam Beb. Baik, tanda-tandanya ada Imam Hasan Al-Basri pernah bicara begini. Ittaqullah anta syubba syaitan wa anta sadiguhu fissir. Takutlah engkau kepada Allah dengan engkau mencela-cela setan di depan orang, tapi wa anta sadiguhu fissir, tapi ketika dalam kesendirian kita teman akrabnya setan. Depan orang malu, tapi lagi sendiri teman akrab, sohib. Sohib sama setan. Sama setan. Artinya di antara tanda-tanda kesendirian kita itu takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat Allah fis sirri wal alaniyah. Artinya di dalam kesendirian kita mengingat Allah, di dalam tempat orang banyak kita mengingat Allah, bukan sholat depan orang banyak khusyuk, ketika sholat sendiri kilat. Instan. Ya, depan orang nih sholatnya. Allah. Itu orang yang munafik, bukannya seperti itu. Mau di depan orang, mau di dalam kesendirian, kita khusyuk. Kita khusyuk, nggak usah yang melototin mata. Kita nggak usah. Artinya udah khusyuk, kita khusyuk Allahu Akbar. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati kita tidak berpaling kepada Allah walaupun kita dalam kesendirian. Zikir kita sama, ibadah bacaan Quran kita sama, mau di depan orang, di dalam sendiri sama. Di depan orang itu sholat sunnah, di dalam kesendirian tambahkan juga sholat sunnahnya, itu yang sangat hebat. Maaf nggak kelihatan waktu habis. Iya. Baik ya, sudah dijawab ya Ibu Dina ya. Ya jadi artinya kita yang harus melatih diri kita sendiri, kita Habib gitu. Dalam kesendirian ya harus konsisten. Kalau di tempat rame khusyuk ya sendiri ya. Khusyuk, ada rasa males, lawan rasa malesnya gitu ya. Kita harus yakin dimanapun Allah muragib. Mau kita sendiri atau depan orang itu Allah yang pandang kita. Dan walau tahu diri kita udah beriman apa enggak, lihat pada saat lagi sendirian, males enggak? Kalau masih males berarti ada yang salah dengan keimanannya. Silakan, lanjut, ada yang mau tanya lagi? Oh oke. Media sosial, saya lupa. Sosmed kita lihat, silakan, ini dia pertanyaannya ini. Mana pertanyaannya? Lihatnya begini dong saya. Oh, lihatnya menengada ya. Kita lihat sebentar ya. Ini dia, baik. Pertanyaan di bawah ini, bagaimana cara menjaga diri dari maksiat digital? Wah, silakan Ustadz Randy Fadl, Buya. Ya, terima kasih. Cara menjaga diri dari maksiat digital adalah yang paling utama kita harus betul-betul menyaring apa yang kita pengen lihat, apa yang pengen kita tonton, Bu. Jadi media sosial kita itu kalau seandainya setiap hari ibu misalkan pengen tahu cara memasak, nanti yang keluarnya setiap harinya itu aja. Oh. Gitu. Jadi kalau seandainya ibu setiap hari senang sama pengajian Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, ibu setiap hari cari konten-konten dakwah, ya, itu nanti setiap hari nanti akan muncul di beranda ibu sesuatu yang dakwah, ya, berbau ceramah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa menyaring, ya, ketika kita membuka media sosial kita sesuatu yang baik yang kita cari, maka nanti akan muncul itu terus sesuai dengan kita sering membuka apa yang kita buka di media sosial kita. Kalau baik yang kita buka, maka kebaikan-kebaikan itu yang akan muncul. Tapi kalau seandainya setiap harinya berlaku yang tidak konten-konten yang tidak baik, maka nanti gitu lebih sering akan muncul di sana. Pornografi, ya, pornografi, pornoaksi, ya, segala macam ya, gitu betul, ya. Seperti itu. Maka kita harus betul-betul bisa menyaring dan men-sharing sesuatu yang baik gitu ya.
agar tidak menjadi dosa jariah. Ketika kita men-share sesuatu yang baik menjadi amal jariah, tapi sesuatu yang tidak baik ketika kita lemparkan, kita sharing, sesuatu yang berbau fitnah, maka itulah nanti yang akan menjadi dosa jariah. Ini menariknya lagi, Ibu Bapak tadi ada pertanyaan yang dijawab oleh Habibana, Masya Allah. Ketika kita di Raudhah, ketika kita menuju Raudhah, ada kalimat dari Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku, walaupun umatku punya dosa yang begitu sangat besar. Maka ketika kita punya dosa besar, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sholawat atas Nabi, insya Allah kita mendapatkan naungan dari syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Randy, terima kasih banyak Habib Muhammad. Baik, terima kasih banyak juga pemirsa. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini ya. Dan tentunya kita berharap semoga di penghujung acara ini kita dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan. Untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungannya, keberkahan dan keselamatan pada kita semua. Untuk pada Habib, kami persilakan Habib Muhammad. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka 'ismatan minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudih wal 'auna 'anil nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Allah. Kami yang hadir, kami yang menonton Cahaya Hati Indonesia dengan apa yang disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami yang menonton semuanya ya Allah, jadikan sebab Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kau tuntunlah jalan kami ya Allah. Kami yang hina, kami yang lemah ini ya Allah. Tuntunlah jalan kami di jalanmu ya Allah, di jalan kekasihmu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Ampunkan kesalahan kami, orang tua kami, anak-anak kami ya Allah. Agar Engkau berikan kami semua hidayah taufikmu, panjangkan umur kami ya Allah dalam kesehatan, dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam hal-hal yang baik ya Allah. Karena kami yang lemah ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kami yang lemah ini banyak melakukan hal-hal yang Engkau tidak ridho ya Allah. Kami yang hina ini hanya berharap ya Allah Engkau yang Rahim, Engkau ya Rahman, Engkau yang maha memutuskan segalanya. Engkau yang maha benar, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha hebat ya Arhamur Rahimin, Engkau yang maha penyayang dengan segala hamba-Mu ya Allah. Maka pandanglah wajah-wajah kami yang hina ini ya Allah, wajah-wajah yang penuh maksiat, wajah-wajah yang selalu melanggar perintah-Mu ya Allah. Kumpul kami pada saat yang indah ini hanya berharap ya Allah Engkau ampunkan dosa-dosa kami dan tuntunlah langkah ini ya Allah untuk langkah yang dilangkahkan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guru, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi hamba Allah yang taat ya, dalam keadaan apapun, dalam susah, senang, ramai, sendiri, terutama pada saat dalam kesendirian kita untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah. Jangan menunda-nunda kebaikan. Apalagi kebaikan itu jika kita dasarkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan memberikan kebaikan untuk kita dan juga keluarga kita kelak, dan pada saat kita wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halik undur diri. Wattaqullaha mastatatum billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Acara ini dipersembahkan oleh